Di bagian tambahan ini kita akan melihat lebih sedikit detail ya tentang pencobaan yang Yesus alami di padang gurun. Pencobaan yang Roh Kudus telah berikan kesempatan pada Yesus untuk dicobai, seperti kepada Ayub pencobaan itu dapat diberikannya dalam kedaulatan Allah. Dapat menjadi pelajaran bagi kita. Pencobaan kepada Ayub, pencobaan Yesus itu dapat menjadi satu pelajaran, pelajaran kemenangan bagi kita. Inilah di bagian taman. Mari kita kembali melihat pencobaan tersebut. Matius 4 ayat 1 katakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Waduh, pertanyaannya ini bikin berdosa nih Roh Kudus nih ya. Apakah Roh Kudus ini telah membawa Yesus kepada, kan doa Bapa kami kan, janganlah kami dibawa kepada pencobaan ya. Menjadi satu pertanyaan, apa Roh Kudus ini telah berdosa? Pada saat dia membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini ayat ini katakan ya. Nah, pertanyaan ini dapat kita jawab pertama. Pemikiran pertama adalah apakah apakah pencobaan itu sendiri? Ya, pencobaan itu sendiri, apakah pencobaan itu sendiri adalah dosa? Coba Anda jawab, tolong ya. Apakah pencobaan itu adalah satu hal yang berdosa? Kalau kita lihat Yesus dalam Ibrani 4 ayat 15. Yesus sebagai imam besar kita dikatakan dia telah dicobai ya. Seperti ya, dia telah dicobai. Ia sama dengan kita, dia merasakan keberadaan kita. Tapi coba kita lihat. Sebaliknya sama dengan kita. Ayat Ibrani 4 ayat 15 katakan apa? Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya. Pencobaan dapat membawa kita untuk berdosa, tetapi pencobaan itu sendiri tidak dapat membawa, bukan berarti pencobaan itu sendiri itu adalah dosa. Ya, coba kita lihat ada lihat perbedaannya di sini. Pertanyaannya, apakah pencobaan itu adalah satu dosa? Pencobaan itu tidak dosa, itu netral. Ya. Pencobaan itu sendiri adalah satu hal yang netral. Ia telah dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Kalau pencobaan itu adalah satu dosa, maka Yesus sudah berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa dengan adanya pencobaan. Artinya begini, Anda melihat mobil mewah, Anda melihat rumah mewah, Anda melihat pria tampan, wanita yang cantik. Itu adalah mungkin dapat dikatakan bagaikan pencobaan demi pencobaan yang dapat setan tawarkan kepada kita ya. Istri Potifar ada di depan daripada Yusuf. Ada pencobaan. Tapi apa itu berarti Yusuf berdosa dengan adanya pencobaan? Tidak. Ya. Yusuf tidak berdosa dengan adanya pencobaan. Pencobaan itu sendiri dengan kata lain tidak berarti pencobaan itu adalah satu dosa. Ya. Pencobaan itu bukan berarti satu dosa. Jadi Yesus telah dicobai. Yesus telah mengalami pencobaan. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Jadi pada saat Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, itu bukan berarti Roh Kudus telah berdosa membawa Yesus kepada pencobaan. Mari kita lihat ayat ini ya. Secara lebih spesifik. Janganlah kita dibawa kepada pencobaan. Matius 4 ayat 1 katakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Matius 6 ayat 13, doa Bapa kami katakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, jadi kalau kita dibawa ke dalam pencobaan, apakah itu Roh Kudus itu telah Nah, kita lihat di sini ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan tentang pencobaan yang kita doakan jangan sampai terjadi, dan pencobaan yang setan telah izinkan atau dituntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertama, mari kita lihat bahwa kata dalam Matius 4 ayat 1 dicobai adalah dari kata peiraso, artinya menguji, mencobai, atau diperiksa. Yesus dapat dibawa ke padang gurun untuk diperiksa, untuk diuji, dan juga dapat digunakan kata dicobai. Nah, perkataan yang di dalam Matius 6 ayat 13 hampir sama tapi berbeda. Apa berbedanya? Ini dia. Matius 6 ayat 13 kata pencobaan itu adalah peirasmos dalam bahasa Yunaninya. Artinya menguji, sama dengan kata hampir sama tapi berbeda. Sama seperti peiraso, menguji. Mencobai, sama. Tapi bedanya adalah bahwa pencobaan dalam Matius 6 ayat 13 adalah pencobaan yang menuntun kita untuk berdosa. Jadi ada pencobaan, ya ada testing atau pencobaan, ada testing yang positif dengan kata lain, dan ada testing atau pencobaan yang negatif. Ya.
Ada pencobaan yang positif dan negatif. Yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 13 adalah pencobaan yang negatif yang kita membawa untuk apa? Untuk berdosa. Tapi ada pencobaan atau testing ya yang untuk hal yang menguatkan kita. Ya, menguatkan kita. Dan Allah tidak mentesting kita. Allah tidak mencobai kita supaya kita berdosa. Mencobai untuk berbuat dosa. Itulah dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13 katakan apa? Apabila seseorang dicobai, cobai yang mana ini? Yang perasmos. Pencobaan yang bagaimana ini? Yang negatif. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan yang negatif itu adalah pencobaan yang membawa kepada keberdosaan. Ya. Allah tidak mencobai manusia agar jatuh dalam dosa. Bukan itu sifat Allah. Allah dalam kedaulatannya dapat mengizinkan manusia dicobai untuk yang positif. Positifnya apa? Menguatkan iman. Contohnya siapa? Ayub. Ya, Ayub telah diizinkan dalam kedaulatannya Allah izinkan agar manusia dapat dicobai untuk menguatkan iman manusia itu sendiri. Jadi ada pencobaan yang kita doakan, jangan sampai kita jatuh kepada pencobaan ya, pencobaan yang negatif. Tapi ada pencobaan yang bagaimana? Pencobaan yang positif, yang diizinkan Allah untuk menguatkan iman. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 katakan apa? Bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Jadi, bagaimana kita mau berbahagia kalau misalnya pencobaan itu berarti dosa? Tidak kan? Saya sudah katakan tadi, pencobaan itu bukan berarti dosa. Ya. Pencobaan itu dapat menjadikan kita berdosa, tapi bisa menjadikan kita kekuatan iman. Dan itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berbicara bahwa pencobaan itu sendiri secara sifat alamiah pencobaan itu sendiri bukan satu apa? Dosa. Dosanya adalah respons kita terhadap pencobaan itu. Positif atau negatif. Negatif jatuh, kekuatan iman akan menguatkan kita. Jadi inilah Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi Allah dapat mengizinkan seperti pada Ayub. Seperti Roh Kudus mengizinkan Yesus untuk dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dapat itu terjadi. Kita bisa masuk semua. Kita semua dapat masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saat mungkin kita kehilangan pekerjaan kita. Saat kita mungkin bukan suatu kehendak Tuhan, tapi kita dapat diizinkan ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan posisi dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, kehilangan kesehatan sekalipun, bahwa itu dapat menjadi satu hal yang apa? Kekuatan ya. Di dalam kelemahanku lah Rasul Paulus katakan kasih karunia Allah itu bertambah-tambah. Dan apa? Kita jatuh dalam pencobaan ya, dikatakan kenapa juga kita dapat menjadikan itu sebagai suatu kebahagiaan dan apa? Kita menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Kenapa? Karena di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan sekalipun, seperti kepada Ayub, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Jadi, coba, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat mendanggungnya. Satu poin penting lagi. Sekali lagi, ya, kita dapat diizinkan untuk dicobai. Tapi coba kita lihat, bukan Allah yang mencobai kita. Kita bukan dicobai oleh Allah. Seperti Ayub. Allah bukan Allah yang mencobai Ayub. Ayub itu dicobai oleh siapa? Oleh setan. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh Roh Kudus? Bukan. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kamu dicobai, siapa yang mencobai? Bukan Allah. Iblis dapat mencobai kita. Tapi kita dapat memperoleh kekuatan dari siapa? Dari Allah ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Jadi itulah kembali ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, bukan oleh Roh Kudus. Allah tidak mencobai. Allah dapat mengizinkan kita berada dalam pencobaan dengan satu tujuan yang positif. Nah, itulah sebabnya kita lihat di sini ya, bahwa ada tujuan yang berbeda antara pencobaan yang Yesus alami di padang gurun. Betul, dia dituntun untuk dicobai, tapi tujuan Roh Kudus itu berbeda. Tujuan Roh Kudus itu apa? Roh Kudus menuntun untuk Yesus dicobai, untuk menguji Yesus agar dapat mempersiapkan, agar dapat mengkonfirmasi Yesus untuk pelayanan penebusannya, pelayanan mesianiknya. Itulah sebabnya diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan saudara dan saya, seperti Roh Kudus dapat mengizinkan kita saat ini dicobai. Supaya apa? Kita dapat dipersiapkan dengan iman yang lebih kuat, dikonfirmasi kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu bergantung kepada Tuhan. Tapi pada saat kita dicobai oleh iblis, tujuan pencobaan iblis itu hanya satu. Merusak, ya, merusak kita. Dan seperti kepada Yesus, tujuan iblis untuk mencobai itu adalah untuk apa? Untuk merusak pekerjaan penebusan yang dengan mendorong dia, untuk merusak pekerjaan penebusan Yesus dengan mendorong Yesus untuk menggunakan hak prerogatif ilahinya demi keuntungannya pribadi sendiri, gantinya atau alih-alih percaya kepada Bapa. Jadi itu tujuannya berbeda. Ya. Jadi pada saat Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, pertama-tama bukan Roh Kudus yang mencobai, hanya setan yang mencobai. Tapi ada tujuan yang dapat terjadi dengan pencobaan tersebut. Apa ya? Dapat menjadi bukan hanya mempersiapkan dan mengkonfirmasi pekerjaan penebusan Yesus, tapi juga untuk dapat menjadi satu kekuatan, pelajaran untuk menjadi kekuatan bagi kita. Jadi Yesus dibawa ke dalam ujian untuk menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan godaan setan demi kita, ya. Untuk menunjukkan kekuatannya bukan arti untuk dirinya, kekuatannya untuk menjadi penebus kita. Kekuatannya melalui Roh firman Tuhan yang menjadi kekuatannya, ya. Jadi itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Nah, satu poin yang menarik lagi kita pelajari dari ketiga kategori pencobaan setan. Coba di dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh apa? Oleh iblis. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan, dikatakan oleh iblis itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan, ya. Pencobaan-pencobaan yang seringkali menghantam kita itu adalah ini. Ada 3 kategorinya. Itu apa? 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan apa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, itu yang Yesus lihat kan, yang ditawarkan oleh setan kepada Yesus, yang ada dalam dunia itu untuk apa? Pencobaan yang setan, Yesus dicobai oleh setan dengan cara apa? Yaitu dengan apa? Yaitu keinginan daging yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata serta keangkuhan hidup, ya. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan inilah ketiga kategori yang dapat menyebabkan saudara dan saya berdosa, ya, untuk hal tujuan yang negatif yang dibuat oleh setan. Tapi kalau itu setan, kalau Allah izinkan kepada kita, maka tujuannya itu kalau kita dapat mengalahkan ini semua dengan kekuatan surga, dengan kekuatan firman Tuhan, maka ketiga kategori ini dapat menjadi satu hal yang membawa kita keluar sebagai pemenang, memiliki iman dan kekuatan. Mari kita lihat satu, mari kita lihat ya, satu demi satu. Keinginan daging, ya. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah apa? Batu-batu ini menjadi apa? Menjadi roti. Ini sudah 40 hari Yesus nggak makan, saudara. Mungkin dia minum ya, tapi nggak. 40 hari dia tidak makan, ya. Tidak makan. Dan dia dapat dengan firman-Nya loh, buat bukannya 3 ketur roti, 4 ekor ikan saja dia dapat apa? Lipat gandakan, dia dapat berdoa, dapat apa? Dia dapat lakukan batu menjadi roti. Itu satu hal apa? Dapat terjadi. Dia dapat mengandalkan persediaan melalui kemampuan kekuatan diri sendiri. Ya. Dan ini yang ditawarkan oleh setan, ya. Ditawarkan oleh setan, hei, kamu sudah punya kekuatan, kamu sudah punya sesuatu yang dapat kamu apa? Gunakan, ya. Kamu dapat gunakan untuk kepuasan dirimu sendiri, ya. Kamu dapat gunakan untuk kepuasan dirimu sendiri. Dan ini yang terjadi kan.
Ini yang terjadi kan. Kita mungkin sudah memiliki satu kekuasaan ya. Saya sudah menjadi seorang pemimpin. Wah, kan saya bisa berat dong atur-atur bendahara jemaat atau bendahara daerah atau apa ya. Atur semuanya itu untuk saya ya. Ya, kita sudah bisa kan, kita sudah ada kemampuan, ya. Kemampuan yang kita sudah miliki dengan posisi yang kita miliki. Maka kita bisa penuhi itu untuk kepentingan atau keinginan daging kita ya. Dapat terjadi dan itulah sebabnya seperti tadi yang kita sudah katakan, lihat 1 Yohanes 2:16 tentang bahwa pencobaan itu sehubungan dengan apa? Keinginan daging ya. Kita dapat saja ya. Waduh, ke orang lain bisa punya ini. Oh, sekarang saya sudah punya posisi nih. Ya. Ada keinginan-keinginan saya, mungkin mobil baru ini harus disiapkan untuk saya nih karena saya sudah punya kemampuan untuk dapat memerintahkan orang, ya, memerintahkan board, ya, memerintahkan board untuk memberikan kepada saya mobil pribadi dan lain sebagainya. Jadi ada keinginan daging, ya. Tapi pertanyaannya, apakah ini ya sesuatu yang dapat kita penuhi? Kita memiliki kekuasaan, kita memiliki posisi, dan kita dapat menggunakan kekuasaan dan posisi tersebut untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita bisa menggunakannya, tapi yang dimintakan oleh Tuhan bukan kita menggunakan untuk diri sendiri. Kita harus mengandalkan persediaan, bukan persediaan kemampuan diri sendiri. Selain kita harus gunakan adalah persediaan itu adalah untuk kehendak Allah. Ya. Jadi posisi kita itu untuk kehendak Allah. Ya. Kemampuan yang dapat kita gunakan untuk yang kita pikir dapat kita gunakan untuk keinginan daging kita, seharusnya itu untuk keinginan Allah. Ya. Tetapi Yesus menjawab, Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, kita lihat, manusia bukan hidup dari roti saja. Itu sudah sering dengar. Tapi mari kita lihat, hubungan dengan yang kita tadi hubungkan dengan 1 Yohanes tadi. Keinginan daging, itulah sebabnya. Roti dan keinginan daging itu ada paralelismenya. Inilah Yesus katakan dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 34, Yesus katakan. Pada saat Yesus katakan apa? Oh, mari kita carikan makanan buat engkau dan lain sebagainya. Ini lalu kata Yesus kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku, ya, rotiku. Apa itu rotinya Yesus? Ya, roti kan untuk memenuhi keinginan daging. Nggak ada. Roti itu kan tidak berdosa kan istilahnya ya. Kalau Yesus ingin makan sendiri pada saat dia ubah batu menjadi roti, kalau dia mau, itu kan nggak ada salahnya. Tapi ada yang menjadi masalah ya. Pada saat kita lihat ini, pada saat setan katakan, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti. Kalau Yesus buat itu, dia kan, sekali lagi, roti itu kan gak ada salahnya untuk dimakan. Yesus memang lagi lapar. Ya. Tapi apa yang menjadi masalah kalau dia buat itu, dia melakukan bukan kehendak Bapa, tapi dia melakukan kehendak dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yohanes 4 ayat 34 katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, murid-muridnya, makananku ialah apa? Bukan untuk kepentingan diriku, bukan untuk keinginan dagingku. Tapi makananku dikatakan apa? Rotiku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus memiliki kemampuan. Yesus bisa membuat batu menjadi roti. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ya. Yesus menggunakan kekuatannya karena tidak ada dosa dengan roti yang dapat dia makan untuk dirinya sendiri yang kelaparan. Tapi yang menjadi masalah daripada apa yang setan katakan, kalau itu Yesus lakukan, maka Yesus sedang mengandalkan dirinya sendiri. Yesus mengandalkan posisinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri daripada melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya bagi saudara dan saya yang memiliki kuasa saat ini, memiliki kedudukan ya, di dalam organisasi dan lain sebagainya. Adakah kita menggunakan kekuasaan, kemampuan kita itu untuk keinginan daging kita? Ataukah kita gunakan itu untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya? Poin kedua, saudara. Ya. Keangkuhan hidup. Ya. 1 Yohanes tadi kita sudah baca melakukan ada 3 hal pencobaan itu yang berhubungan dengan keangkuhan hidup. Dan ini 2 kali dalam Matius 4 ayat 6. Jika engkau anak Allah. Ya, pertama, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini untuk menjadi apa? Roti, kamu kan lapar. Yang kedua, kembali dia katakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk apa? Kepada batu. Ya. Jika engkau, ya, ada satu apa? Siapa satu statement ya pada saat orang-orang yang itu.
keangkuhan hidup itu ya, kesombongan ya. Seringkali orang katakan, kalian nggak tahu siapa saya ini. Ya. Nggak tahu siapa saya ini. Nggak kenal saya ini siapa. Ini seringkali ya, manusia dengan keangkuhan hidup ya. Kita identitas kita itu harus tahu dong, ini pendeta nih dari Amerika nih ya. Seperti begitu ya. Ada yang katakan, wah ini ada seorang, ada yang pernah ditulis di acara ibadah kita. Aduh, ada seorang pendeta katanya, kalau dia tidak disebutkan pendeta, doktor, ini dan ini, maka dia tidak akan berdiri atau maju ke mimbar. Jangan, hati-hati ya. Kita nggak perlu menonjolkan identitas kita. Dan setan sedang menantang Yesus dari segi keangkuhan hidup ini. Dari segi keangkuhan hidup. Karena sebelum peristiwa ini, Yesus kan dibaptis ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan setan kan juga sudah lihat-lihat dong. Setan juga lihat-lihat apa yang Yesus lakukan. Di situ Allah sudah menyatakan identitas Yesus itu sudah sangat nyata. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Jadi sudah nyata. Tapi kembali di sini, setan katakan, jika engkau anak Allah, ya, jadi ditantang Yesus, ya, ditantang Yesus, ya. Dan kalau Yesus memang melakukan ini, ya, dia apa? Dia terbang, menjatuhkan dirinya ke bawah. Kamu nggak tahu nih, aku ini anak Allah. Memang betul. Ya. Malaikat-malaikat mungkin akan menantang dia seperti apa dituliskan dalam kitab Mazmur 91 ya. Dan katalah ya. Jadi kalau itu terjadi apa? Jadi Yesus sedang menunjukkan keangkuhan hidupnya. Jadi membuktikan siapa diri saya. Nggak tahu kamu nih, aku ini. Bapa saja sudah berkata, ini aku ini apa? Anak Allah. Ya. Bapa katakan aku anak Allah. Tapi coba kita lihat. Orang mungkin mempertanyakan identitas kita. Orang seperti iblis mempertanyakan identitas Yesus. Ya. Siapa kamu? Siapa sih kamu? Ya, seringkali kita kan begitu, kita tersinggung kalau orang mempertanyakan atau meremehkan kita dan hantam-hantaman lah kita di Facebook, di wall dan lain sebagainya, hantam-hantaman kita. Tapi marilah kita mengetahui identitas kita yang sesungguhnya. Dan identitas kita yang sesungguhnya yang terbaik bagi saya bukan sebagai seorang doktor, seorang dari Amerika, seorang yang sudah punya green card, orang punya begini dan begitu dan lain sebagainya. Siapa identitas kita itu doesn't matter. Tapi identitas kita yang utama yang seharusnya menjadi bagian kita, sukacita kita adalah anak-anak Allah. Ya, harus selalu ingat saudara, kita adalah anak-anak yang Allah sudah angkat menjadi anaknya. Kita tidak layak untuk menjadi anak Allah, tapi Allah telah mengangkat kita, ya, telah memilih untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Itulah yang harus menjadi identitas kita. Bukan siapa kita, bukan kita sudah punya warga negara atau punya green card, punya ini, punya itu. Bukan. Identitas kita itu adalah anak-anak Allah. Dan itu yang harus kita apa? Kita bawakan dengan apa? Kerendahan hati dan penuh dengan sukacita ya. Nah, itulah Yesus katakan. Yesus berkata kepadanya. Setan bertanya, jika engkau anak Allah, buat batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Lalu Yesus kata, ada tertulis. Ya. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus mengetahui siapa dirinya. Yesus jawab ini, siapa nih Yesus? Ini kalau orang masih bertanya, Yesus itu bukan anak Allah ya. Ada orang yang mengecilkan Yesus. Yesus itu bukan anak Allah. Tapi Yesus sendiri berkata kepada iblis, jangan engkau cobai aku. Dengan kata lain, siapa Yesus di situ? Yesus katakan, aku adalah Tuhan Allahmu. Yesus mengetahui siapa dia. Dan walaupun dia direndahkan oleh setan untuk sementara waktu, dia tidak gusar, dia tidak marah. Dia tahu siapa dirinya. Pertanyaan bagi kita, dalam keangkuhan hidup kita seringkali ingin membuktikan siapa kita. Belum tahu nih, saya punya rumah ini, saya punya mobil ini, saya punya kedudukan ini, saya punya posisi ini, saya punya harta sebanyak ini. Itu adalah keangkuhan hidup, saudara. Ya. Itu adalah keangkuhan hidup. Ketahuilah, kita adalah anak-anak Allah. Dan itu sudah cukup bagi kita. Yang ketiga dan terakhir. Tiga kategori pencobaan yang terakhir adalah keinginan mata. Keinginan mata. Setelah kedua pencobaan terakhir itu tidak berhasil, maka seperti 1 Yohanes tadi kita sudah baca, katakan ada 3 kategori pencobaan. Yang terakhir kita lihat sini adalah keinginan mata. Keinginan mata. Matius 4 ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung-gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya. Memandang. Coba kita lihat, keinginan mata ini berat sekali, saudara. Kenapa? Pada saat iblis menjatuhkan Adam dan Hawa, apa yang terjadi kepada Hawa? Dibawa, lalu Hawa melihat, waduh, sedap kelihatannya. Sedap, enak untuk dimakan. Tapi yang pertama Hawa melihat,
Buah tersebut enak sekali, sedap kelihatannya. Setan menggunakan mata kita. Ya. Pencobaan-pencobaan yang terbesar itu datang dari mata. Ya. Kalau dari dulu, kalau kita mau lihat yang macam-macam, saudara setengah mati, mesti sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang segala sesuatu kalau keinginan pencobaan dari mata ini udah kelihatan di sini, saudara. Sudah ada di sini, saudara. Pencobaan demi pencobaan kita bisa melihat segala sesuatunya, kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain yang sudah punya ini, punya itu. Waduh, enak sekali dengan adanya influencer di Instagram dan lain sebagainya. Kita melihat, enak sekali orang kalau punya mobil mewah, punya mobil ini dan lain sebagainya. Kita melihat sahabat kita sudah punya ini, sudah punya itu. Keinginan demi keinginan mata, gitu hebat. Dan juga segala macam yang tidak baik kita bisa lihat di sini, saudara. Ya, segala macam pornografi dan lain sebagainya kita sudah bisa lihat semua di sini. Ya. Dan inilah keinginan mata yang setan coba untuk tawarkan pada kita. Ya, dulu kita harus sembunyi-sembunyi untuk pergi, untuk sewa video porno, kita sembunyi-sembunyi pergi ke tempat-tempat yang terpencil dan lain sebagainya. Tapi sekarang semuanya ada di sini. Ya, kita diperlihatkan dengan begitu hebat pencobaan pada saat ini. Ya, dunia ditawarkan kepada kita semua untuk menikmati dunia ini. Tapi Yesus katakan, Iblis katakan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itulah sebabnya saya katakan bahwa hal yang utama yang harus terjadi dalam kehidupan kita, hal yang utama yang Allah inginkan bagi kita, bukan yang pertama bukan supaya kita jadi penginjil, bukan supaya kita jadi perubahan kehidupan. Betul, kita harus ada menginjil, kita harus menjadi perubahan kehidupan, tapi hal yang utama yang Allah inginkan kita menyembah Dia. Kalau kita menyembah Allah dengan sesungguhnya, maka kita akan memiliki kehidupan yang berubah. Pada saat kita menyembah Allah yang sesungguhnya, maka kita akan apa? Menginjil. Ya. Allah tidak yang utama bukan memberikan persepuluhan, saudara. Bukan itu yang utama. Ya. Kalau itu yang kita utamakan, memberikan persepuluhan dan lain, kita dapat menjadi seperti orang Farisi. Ya. Membanggakan, dia sudah kasih persepuluhan, bahkan setiap rempah-rempah saja dia bikin persepuluhannya dan lain sebagainya. Bukan. Sembah Allah terlebih dahulu. Kalau ada masalah dengan penginjilan di jemaat, kalau ada masalah dengan perpuluhan di jemaat, mungkin pertanyaannya, sudahkah kita, anggota-anggota jemaat, sudahkah kita pemimpin-pemimpin jemaat menyembah Allah kita? Kalau kita memiliki penyembahan Allah yang sejati, merasakan Dia satu-satunya kita sembah, maka kita tidak ada masalah dengan perpuluhan. Kita tidak ada masalah dengan apa? Penginjilan dan lain sebagainya. Tapi itulah ya, kita semua penginjilan, perpuluhan dan lain sebagainya seringkali amburadul, habis. Kenapa? Karena nggak ada lagi uang untuk apa istilahnya ya. Kita sudah gunakan itu untuk apa? Keduniawian yang sudah ditawarkan advertensi demi advertensi yang begitu hebat. Waduh, setiap advertensi, mobil baru, telepon baru, ini baru dan lain sebagainya. Nggak ada kita untuk menyembah Allah kita. Untuk perpuluhan dan lain sebagainya. Keinginan mata. Tapi coba kita lihat. Kalau Anda membaca dalam kitab Ulangan, saya tidak sempat lagi waktu tadi menuliskan Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 5. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Rasul kepada Musa dikatakan bahwa pencobaan di padang gurun itu telah apa? Pencobaan di padang gurun itu telah diberikan dengan tujuan untuk supaya engkau dapat memiliki kerendahan hati, saudara. Ya, kerendahan hati. Ketiga hal pencobaan ini. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Semuanya ujung-ujungnya itu untuk apa? Membawa kita ya supaya kita menjadi seperti Allah. Penawaran kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Kau dapat memenuhi keinginan dagingmu, memenuhi keangkuhan hidupmu, memenuhi keinginan matamu. Allah mau kita semua merendahkan diri kita. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5 ya. Pencobaan-pencobaan diberikan supaya kita memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Itulah ibadah. Ibadah arti kita sujud kepada Tuhan. Ya. Sujud menyembah Allah kita. Saya berdoa. Kiranya kita selalu sujud menyembah Allah kita. Menyadari bahwa pencobaan-pencobaan yang Yesus yang telah diberikan kepada Yesus telah berhasil dikalahkan oleh Yesus. Karena ada tertulis. Dan itulah sebabnya kita memiliki kekuatan dari firman Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.